Video hari ini harga emas 3.285. Ya, mari kita kembali ke payback sebelumnya ya, bahwa di sini adalah breakout buy waktu kita scalping ya kan. Waktu kita scalping ya, ternyata dia naiknya sampai 3.304 ya kan. Ngeri juga ya, setelah kalau seandainya kalian ada hold ya lumayan sih dapatnya ya. Kita hitung dari sini naik sekitar 100 pip lebih ya kan, lumayan juga dapat ya kan. Oke, setelah itu udah pernah naik di break ya, di sini awalnya demand, di break jadi supply, akhirnya turun dan dekat trend di sini lagi ya kan. Nah, di sini ternyata ada momen-momen yang bahaya ya. Untung pas kita breakout, kita cari momennya sesuai timingnya ya. Untung pas dia breakout sesuai. Ya, kalau seandainya kita pantau di sini ya sekitar jam 2-an ini, itu bahaya nih. Ini kan satu candle ke ini breakout nih, ya kan. Ini breakout. Ya, kalau misalnya kita SL-nya tipis, itu bisa kena SL lagi nih gitu ya. Kalau misalnya SL di bawah support ya, ini kalian bisa belajar kok, anggap saya gini ya. Oke, begini. Nah, di sini dia breakout nih, ya kan. Oke, di sini breakout nih. Maka kalian perlu pilih, setiap breakout itu nggak ada jaminan dia akan selalu sesuai karena volumenya bisa jadi berlawanan. Oke, seperti ini breakout. Tahu-tahunya ya, kecuali kalian di saat gayanya dia koreksi kalian buy ya, mungkin lebih bagus ya, bisa dapat maksimal ya. Makanya ada plus minus ya. Kalau dia breakout langsung entry, memang dapat entry, memang SN-nya agak risiko, tapi dia naik ya kan. Kalau kita tunggu koreksi buat entry ya, peluang entry-nya ya bisa nggak ada. Mau tahu dia langsung naik berarti nggak dapat entry, jadi plus dan minus ya. Naik turun, breakout lagi, turun lagi, akhirnya di sini breakout lagi, baru lanjut ya. Berarti kalau kita entry di saat langsung breakout, kita entry, kita SL tipis, pasti kita udah kena SL semua nih ya, kena SL gitu. Nah, kecuali untuk tipe player yang suka yang main dia koreksi entry dia terus nih, koreksi entry by entry cuan gitu ya. Jadi ya ada dua gaya, tinggal dipilih aja mau gaya apa. Oke, ini sudah selesai. Kita akan kembali ke daily ya, sebab tunjukkan sesuatu analisa mapping. Oke, sesuai yang diharap. Oke, dia sudah break ini ya, masih bawah sampai segini aja. Kadang-kadang dia nggak sampai capai tujuan ya, mungkin dia tengah jalan atau apa. Oke, ini udah selesai nih tampil daily-nya. Setelah dia break, apakah dia akan mencoba masuk lagi ke 3.340 ya, mau tahu bisa ya. Oke, kita kembali ke sini ya, ini agak banyak nih. Oke, setelah dia apply naik turun sentuh lagi di sini. Ini agak banyak nih. Oke, ini banyak, kita hapuskan semua, kita cari yang baru lagi. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, kita tarik dari low-nya ini nggak dapat ya, apakah begini. Oke, sementara B begini dapat gak, terus ambil yang begini dapat gak. Kita warna merah, ini juga merah. Kita cek, oke, sesuai, reject. Kita hapus ini, dia sesuai lebih ini, dia lebih suka ini ya. Oke, ini kita kasih tandain untuk jaga-jaga di sini sampai low begini. Di sini juga pas nih. Oke, kita ambil di sini. Oke, ini lebih kental. Habis itu apa lagi? Support terakhir di sini, berarti sini masih bisa press. Oke,
dan apa lagi. Oke, kita bisa lihat di sini ada resisten dan di sini juga ada resisten. Oke, resisten. Habis itu kasih blok dulu merah. Blok merah. Berarti ada supply. Di sini awannya juga ada low-nya. Susah kali tariknya. Oke, dia turun lagi, berarti di sini ada support. Kita cari yang baru. Oke, kunci. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini kan besar nih. Coba kita ke M5, ada torto kecil nggak, kita lihat. Oke, ada torto kecil, kita tarik dari sini ke sini, kita lihat dan dorong. Oke, pas sekali. Kita kasih warna biru aja, torto kecil. Kalau kita lihat di timeline 5 menit ini ya, dia sudah dalam zona merah, akhirnya udah keluar ke kanan. Dan juga ini pas sekali bahwa di H1 bahwa ada yang namanya breakout buy ya. Di sini ada breakout buy. Di sini ada breakout buy, apakah dia bertahan atau tidak, atau mau turun dulu ya. Jadi saya lihat turunnya agak terbatas. Oke, ini saya kasih hijau tebal nih. Hijau ini bagusan. Oke. Lihatlah breakout ini apakah bisa bertahan. Ya, pandai-pandai kalian mau buy di support atau mau di dalam zona demand ya. TP-nya 3301 lagi ya. Oke. Biasa yang namanya MC dia turun, biasa dia naik ya. Kalau MC dia naik, berarti dia turun. Ya, karena dia MC dia turun, berarti dia naik ini ya. Oke, kita bahas suku bunganya. Kita ke forex ya, faktornya kita lihat sudah dipastikan suku bunga akan ditahan ya. Mana kita lihat. Oke, 4,5%. Terus kuncinya dia bahasnya apa, kita cek ya. Volumenya kita cek. Nah, kita cek yang merah-merah dia ngomong apa. Trader news. Oke, kita cek statementnya di sini. Kita kasih bahasa Indonesia. Inggris. Oke. Meskipun fluktuasi eksponensial mengubah atas indikator terbaik menunjukkan bahwa meningkat 2%. Ya, agak pusing sih bacanya. Oke dah, penting dihalah pandai-pandai cari mau buy di mana, mau turun dulu buy atau mau naik juga boleh ya, pandai-pandai. Atau mau di area candle ini ya, sebenarnya kalau begini dia sudah baik, kan bisa buy sini atau sini, tinggal pilih aja ya. Hati-hati bahwa emas sudah downtrend ya, jadi perlu hati-hati ya. Kalian bisa lihat ini semua udah merah-merah semua ya, berarti kan sudah downtrend ya. Jadi harus tahu kapan harus entry, jangan maksa ya. Dan juga ingat selalu membatasi kerugian ya, jangan gak pasang stop loss ya, bahaya. Oke.